Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ya sudah bergabung pada hari ini di tengah liburan. Kalian liburan kan hari ini kan? Iya, Pak. Iya, berarti Zoom-nya ini dari rumah atau dari madrasah, dari sekolah? Dari rumah. Oh, dari rumah. Oh iya 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 iya. Iya. Saya memaklumi ini apa namanya tuh liburan. Tapi KSM itu dikit lagi loh. Dan KSM itu waktu kalian liburan kayak gitu. Ah, oke dari SMTS Nurul Salam tadi ya. Nurul Islam Oh, Nurul Islam di mana tuh, Dek? di Belang Rakal. Bilang, oh Nurul Islam, Nuris ya. Iya, Pak. Oh iya iya iya, saya pernah ke sana kemarin itu di untuk tingkat MA-nya luas kali ya pesantren kalian gajah aja masih masuk sana. Astagfirullah. Oke, kelihatan nak soal ini nak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kita cari tempat kosong dulu ya. Nah, nampak saya tulis nih. Nih, Nampak, Pak. nampak ya. Oke, kita mulai dulu ya. Ini pelan-pelan aja nih, karena satu orang kayak privat nuansanya kan. Nanti kalau kamu ada yang mau tanya, boleh langsung ya nanyanya ya. Jadi nggak usah ini kan. Iya, Pak. Ini kita mungkin sampai jam setengah 11 atau setengah 11 lewat sedikit. Gitu. Oke, nah untuk materi kita kali ini kan, untuk KSM itu karena seperti biasa-biasanya, soal KSM itu kan cenderung kan sulit. Dia setingkat lebih tinggi dari soal seharusnya, dari jenjang seharusnya. Jadi kalau misalnya jenjangnya MTS, soalnya itu adalah tes masuk perguruan tinggi atau soal S6 SMA kayak gitu. Nah, kebetulan kali ini bersama saya adalah Bang Ipul. Nah, kebetulan nama lengkap saya itu Saiful Nuris sebenarnya. Kebetulan ya, nama lengkap saya adalah Saiful Nuris. Jadi, saya adalah pemilik sah dari pesantren kalian. Oke, nah, bercanda, bercanda, bercanda. Panggil aja Bang Ipul kayak gitu. Jadi tema kita hari ini, mari kita bahas dulu tentang materi sebelum kita bahas soal-soal yang ada di sana. Nah, materi kita mulai dari yang namanya besaran. Nah, besaran dan satuan, besaran dan satuan. Nah, besaran itu apa? Besaran itu Oh, sudah ada Ibu Sukanti dari MSen berapa, Bu? Oh ya, smooth ininya mic-nya di mute. Baik, Bu. Siswanya sudah datang, Bu? Bisa di mute ya, coba lo. Nggak bisa ini ya. Oke, Bu. Dari MSen mana, Bu? Bu Sukanti? Dari MTSS Belang Rakal, Oh, Bapak. MTS Belang Rakal. Anaknya sudah Iya, ada, Bu? Anaknya? kebetulan anaknya tidak di rumah ini, Bapak. Makanya saya yang buka ini, Bapak. Oh gitu, iya ini Ya, kendalanya kan kayaknya sama semua nih. Tadi iya. waktu saya ini kan ngajar Min yang agak rame, 17 sekolah Min. 34 siswa, 17 sekolah berarti ya, ini ya, tadi itulah. Yang MA-nya lebih dikit, MA cuma 2, 3, kayaknya man-mannya aja yang datang, MTS-nya libur semua kayaknya. Apa yang Iya, swastanya. Ini untuk iya, ada nih, dari anak-adik kita, dari Nuris, Nurul Islam Bang Rakal juga, oke. Jadi ini iya. mungkin ini Bu, izin saya rekod, nanti insya Allah akan kita edarkan rekod ini kalau misalnya siswanya berhalangan hadir pada hari ini. Oh ya, terima Oke, kasih, Bu. Bapak. Baik, Bu. Kami Terima lanjut dulu, kasih. Bu, ya, Iya, materinya. siap, Pak. Oke. Lanjutkan, Pak. Oke, nah, materi kita adalah tentang besaran dan satuan untuk ngejawab soal KSM tadi, kayak gitu. Nah, besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam nilai dan angka. Jadi ini karena sesuatu yang bisa diukur, yang bisa diukur dan dinyatakan dalam dan dinyatakan.
dituangkan dalam nilai dan angka. Nilai dan angka. Contohnya seperti ini. Adik yang dari Nurul Islam tadi namanya siapa, Dek? Tali, Reva anak saya Saumi, Tali. Pak. Oh, kalau ini dari yang dari Min MTS Bang Nakal, Talita, Bu ya. Kalau yang Talita dari Widianti, Pak. kalau yang dari Nuris, Reva Saumi, Pak. Oh ya, Rafa Salmi, oh ya. Nah, misalnya si Reva Salmi nih, Reva Salmi punya tinggi misalnya, tingginya adalah 165 cm kayak gitu. Nah, apa yang diukur di sini? Nah, tinggi, maka tinggi itu adalah besaran. 165 adalah nilai atau angka tadi, kayak gitu. Sentimeter adalah satuan. Connect ya, sampai di sini. Nah, berdasarkan asal muasalnya, besaran itu ternyata dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah besaran pokok. Namanya apa tadi, Nak? Besaran Besaran pokok. pokok. Besaran pokok ada berapa? Tadi ini Reva ada 7. Cara ngingatnya gini, ingat aja, Nak, jiwa S MP. Besaran pokok itu ada 7. Cara ngingatnya adalah jiwa SMP. Apa itu J? J itu adalah jumlah zat. Nah, I itu apa? I itu adalah intensitas cahaya. Apa itu W? W itu adalah waktu. A itu apa? A itu adalah arus. S itu apa, Reva? S itu adalah suhu. M itu Suhu. apa? M itu adalah Masa. massa. P itu apa? P itu adalah panjang. Nah, itulah yang disebut dengan besaran pokok. Selain dari besaran pokok, namanya adalah besaran turunan. Nah, selain dari besaran pokok, namanya adalah besaran turunan. Contoh, volume. Volume pokok atau turunan? Turunan, Bang. Kenapa? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Nah, connect, Reva. Contoh lagi. Gaya. Gaya pokok atau turunan? Turunan. Kenapa? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Bisa diterima, Pokok. Nak? Bisa, Pak. Nah, ternyata besaran pokok dan besaran turunan ini, Nak, punya yang namanya sifat-sifat. Sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya itu yang pertama ada yang tergantung, yang pertama ada yang tergantung besaran lain. Tergantung besaran lain. Yang kedua, tidak tergantung besaran lain. Tidak tergantung besaran lain. Besaran lain. Oke, sifatnya ada dua, Nak, ya. Yang pertama apa? Ada yang tergantung sama besaran lain. Yang kedua, Lain. ada yang tidak tergantung dengan besaran lain. Oke, kita ambil contoh dulu ya. Misal nih, waktu. Waktu tergantung nggak sama besaran lain, Nak? Ayo, waktu kira-kira tergantung nggak dengan waktu tidak tergantung dengan besaran lain. Nah, berarti Bang, yang tergantung dengan besaran lain itu contohnya apa? Contohnya misalnya kecepatan. Apa satuan dari kecepatan? Meter per sekon. Berarti dia tergantung sama panjang, tergantung sama waktu. Bisa diterima? Waktu. Oke, oke. Sekarang Bisa. saya tanya, waktu kira-kira bergantung nggak? Nggak bergantung, Bang. Karena waktu itu dia berdiri sendiri, kayak gitu. Contoh lagi, misalnya massa. Massa itu kira-kira bergantung atau nggak tergantung, nak, dengan besaran lain? Enggak. Oh, nggak tergantung, kayak gitu. Nah, sekarang saya mau contoh, gaya. Gaya kira-kira tergantung atau nggak dengan besaran lain? Gaya. Gaya itu ini ya, F sama dengan apa, nak? M kali A ya. Oh, berarti dia bergantung sama massa dan bergantung sama
percepatan. Berarti dia bergantung sama besaran lain. Ingat ya, besaran itu nak berdasarkan asal muasalnya dibagi jadi berapa? Dibagi jadi dua. Yang pertama 2. besaran pokok. Gimana cara ngingatnya? Jiwa 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 SMP. SMP. Nah, J itu apa tadi? Jumlah Jumlah zat. zat. E itu apa tadi? Intensitas Itu intensitas cahaya. cahaya. Oke, waktu itu apa? W itu apa? Waktu. A itu apa? Ayo. Arus. S itu apa? Suhu. M itu? Massa. P itu? Panjang. Panjang, kayak gitu. Nah, sifat besaran pokok dan besaran turunan ini punya sifat-sifat. Sifatnya apa? Sifatnya dia ada yang tergantung besaran lain, ada yang tidak tergantung sama besaran lain. Bisa diterima? Lain. Bisa, Bisa. Pak. Oke, sekarang mari kita jawab soal KSM asli ya. Nah, apa kelihatan, Iya, Nak? kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, silahkan dibaca. Baca dulu, Nak. Soal nomor 1. Allah menciptakan alam semesta dengan teratur dan terukur sebagaimana dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2 yaitu Alladzi lahu mulku samawati wal ardi walam yattakhidhu waladan walam yakun lahu syarik syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdiran. Dari ayat tersebut, jika kita telaah dengan ilmu fisika, ternyata setiap fenomena alam yang terjadi berkaitan dengan entitas fisis yang kemudian dikenal dengan besaran. Di antara sifat besaran adalah memiliki sifat ekstensif dan intensif. Besaran berikut ini yang bersifat intensif adalah Oke, nah taruhlah kita tidak belajar tadi kan apa itu intensif, apa itu ekstensif kayak gitu ya. Oh ya, ini mana nih? Oh, sebentar nih. Tadi kececer ini ya. Apa namanya itu? Eh pulpen ya. Oke, nah kita belum belajar tadi ekstensif sama intensif. Yang kita pelajari apa? Sifat-sifat besaran itu ada yang tergantung sama tidak tergantung, betul? tergantung. Ya kan, kita nggak Ya, belajar Pak. nih. Jadi ambillah tadi kita nggak ada belajar nih tadi gitu. Tapi kita harus ada soal kayak gini dan harus kita jawab. Sekarang saya mau tanya, tekanan itu tergantung atau tak tergantung? Ayo, tekanan apa rumus tekanan, Nak? Tekanan itu rumusnya adalah gaya, ini P ya tekanan ya. F per dengan apa, Nak? A, berarti dia tergantung sama siapa? Tergantung sama gaya, sama tergantung sama apa, Nak? Sama luas gitu. Luas, Oke, berarti tekanan tergantung ya. Kalau massa tergantung atau ya, tidak tergantung? tidak tergantung. Tidak tergantung kayak gitu. Kalau tekanan tadi nak tergantung ya. Temperatur Iya, temperatur Pak. temperatur tuh suhu ya. Suhu tergantung nggak dengan besaran yang lainnya? Ayo mikir-mikir lo. Tergantung. Tidak tergantung dong, kan suhu tergantung siapa coba. Ya kan? Dia kan ada di besaran pokok. Nah, besaran pokok itu dia hampir semuanya bukan hampir semuanya, memang semuanya tidak tergantung kayak gitu. Oke, volume tergantung atau tidak tergantung, Nak? Volume. Apa rumus volume? Misalnya ini apa namanya tuh ada kubus kayak gitu. Rumus volume apa, Nak? Ayo. Sisi kali sisi ya. Berarti tergantung sama Ya, panjang. Oh, berarti panjang. tergantung, Bang. Kayak gitu ya. Kalau densitas itu apa, Nak? Densitas itu nama lainnya adalah massa jenis. Nah, massa jenis itu tergantung atau tidak tergantung? Tidak tergantung. Iya, udah mulai nampak. Tidak tergantung. Oke, nak.
Ini ya, triknya ya, salah satu triknya ya. Kalau dia besaran pokok, semuanya itu tidak tergantung, dia berdiri tunggal. Itu triknya. Kalau dia besaran turunan, dia tergantung karena dia disusun berdasarkan besaran pokok. Itu intinya. Boleh. Tadi besaran pokok ada berapa? Nah, ada tuh 7 jiwa 7 S SMP. MP. Nah, sekarang pertanyaannya gini aja deh, saya ganti aja, nggak usah tergantung sama tidak tergantung ya. Pokok turunan aja ya. Oke, tekanan pokok atau turunan nak? Ah, Ayo, ada nggak dia di jiwa SMP? enggak. Enggak, berarti dia di Eh, turunan, betul kan? Iya kan? Kan nggak ada jiwa ya, SMP, dia T bang, kayak gitu. Iya kan? Oke, masa turunan atau pokok nak? pokok, Pokok, oke. Nah, tekanan tadi apa nak? Turunan ya. Oke, turunan, suhu. Temperatur kan suhu. pokok, Pokok. Kalau volume, pokok atau turunan, Nak? turunan, Turunan. Kalau densitas atau massa jenis, pokok atau turunan, Nak? pokok, Densitas ada. Mana massa jenis? Nggak ada. Ini massa doang. Nggak ada massa jenisnya. Massa jenis itu apa, Bang? Massa jenis itu biasa disingkat dengan rho. Dia adalah massa per satuan volume. Kayak gitu. Berarti dia berganti. Dia adalah besaran turunan kayak gitu. Berarti ini tergantung, turunan, turunan kayak gitu. Kalau ini volume pokok atau turunan? turunan, Turunan. Kalau massa pokok, pokok. Nah, sekarang ditanya nak, besaran berikut ini bersifat intensif. Kita tidak tahu intensif itu apa, tapi dia tanya cuma satu jenis saja, satu jenis saja. Sekarang kita lihat yang A. A ini sejenis atau dua jenis, nak? Dua, Bang. Ada yang 2 turunan, jenis, ada yang pokok. Yang sejenis yang mana, nak? Kira-kira, nak? yang C, C, maka itulah jawabannya. Kayak gitu. Connect, connect, connect bisa? bisa Pak, Bisa. bisa, Oke. Ini ada yang lain datang nggak ya? Masih kita beri ini ya. Jadi gitu triknya. Jadi walaupun kita belum tahu dia sifat ekstensif atau intensif itu apa, kita udah tahu jadi nih besaran itu punya sifat yaitu tergantung atau tidak tergantung dengan besaran yang lainnya. Oh, kita ambil kesimpulan. Oh, kalau besaran pokok dia tidak tergantung. Kalau besaran turunan dia tergantung dari besaran pokok. Kayak gitu. Nah, gitu caranya ya. Bisa. ya, bisa Bisa Pak. ya? Oke, nah sekarang mari kita lanjut ke soal nomor 2. Ini Nah, soal nomor 2, nak, silahkan dibaca dulu, nak. Azian hendak menuju ke masjid untuk sholat berjamaah maghrib dengan mengendarai sepeda motor. Jika lintasan yang ditempuh memenuhi fungsi berikut ini, Ini S sama dengan beta T S kuadrat tambah AT tambah alfa kali T ya. Nah, dengan T adalah waktu tempuh dan ya alfa beta. Ini nak dibaca alfa. Kalau ini dibaca apa, nak? Beta. 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 Betul. Keduanya Keduanya adalah konstanta. Maka dimensi perbandingan beta dan alfa adalah Oke, nah ini kita materi dulu sebentar, nak ya. Nah, ini nanti bisa di capture atau nanti kan rekodnya ada ya, jadi bisa langsung dipelajari nanti. Insya Allah catatannya insya Allah saya kasih. Nah, kita bahas dulu topik yang kali ini. Tadi kita udah bahas tuh besaran pokok sama besaran turunan. Sekarang kita bahas lebih detail lagi tentang besaran turunan. Nah, saya mau tanya lagi, nak. Tadi besaran turunan adalah besaran yang tergantung, betul? Iya, tergantung dari besaran yang lainnya ya. Oke, jadi misal seperti ini. Tadi besaran pokok ada berapa, nak?
Ayo, besaran pokok ada berapa, guys? Ada jiwa, ada apa? SM. Jiwa SMP. Pintar. J itu tadi apa, nak? Jumlah zat. Ayo kita ulang-ulang lagi nih biar dapat. I itu apa, nak? I itu adalah intensitas Intensitas cahaya. cahaya. W itu apa, nak? Waktu. Waktu. A itu apa, nak? Arus. Arus. S itu apa, nak? Suhu. Suhu. M itu apa, nak? Masa. Masa. P itu apa, nak? Panjang. Panjang. Masing-masing besaran punya yang namanya satuan. Nah, ini besaran tadi ya, ini besaran. Terus kemudian sampingnya adalah satuan. Nah, apa satuan dari jumlah zat? Ayo, apa satuannya, nak? Apa satuan dari jumlah zat? Ingat, jumlah zat satuannya adalah mol. Intensitas cahaya satuannya apa, nak? Ayo, apa intensitas cahaya satuannya? Satuannya adalah kandela. Waktu satuannya apa, ayo? Waktu. Sekon, yang bahasa Indonesianya adalah detik, ya kan? Nah, arus, nak, satuan arus apa, nak? Ingat, ayo. Ampere. Kalau suhu satuannya apa, nak? Ayo, suhu satuannya apa? Untuk suhu karena memang Celcius itu salah satu satuan dari suhu. Tapi kalau internasionalnya satuan dari suhu adalah Kelvin. Nah, ingat ya. Kalau massa satuannya apa, nak? Massa satuannya adalah kilogram. Kalau panjang satuannya apa, nak? Ayo. Sentimeter. Betul. Tapi dalam internasional satuan dari panjang adalah meter. Oke. Nah, ada ilmu namanya itu adalah dimensi. Nah, dimensi itu apa, Bang? Jadi dimensi itu ya kalau misalnya ini punya dimensi semua, tapi apa namanya tuh yang paling banyak diperlukan nanti untuk dimensi adalah yang ini, waktu, terus kemudian massa sama panjang kayak gitu. Misal, waktu itu bahasa Inggrisnya apa, Dek? Waktu bahasa Inggrisnya apa, Dek? Time ya, time. Maka dimensi dari waktu adalah T gede. Ini T gede kayak gitu. Nah, massa bahasa Inggrisnya apa, nak? Mass. Maka dimensinya adalah M gede. Nah, panjang bahasa Inggrisnya apa? Long. Maka dimensinya adalah L gede. Nah, apa tujuannya, Bang Ipul? Nah, apa tujuannya kayak gitu? Nah, tujuannya itu Mbak ngerjain soal sebenarnya kayak gitu. Nah, misal seperti ini. Ada rumus S sama dengan V kali T, betul? Apa itu S? S itu adalah jarak. Nah, apa itu V? V itu adalah kecepatan. Apa itu T? T itu adalah waktu, kayak gitu. Nah, kita sekarang, ayo satuannya. Satuan dari jarak apa, guys? Satuannya adalah meter, kayak gitu. Nah, satuan dari kecepatan apa? Satuan dari kecepatan adalah ya meter per sekon kayak gitu ya. Oke, satuan dari waktu apa? Satuan dari waktu adalah sekon kayak gitu ya. Nah, jadi misal nih, misal kayak gitu kan. Saya tanya, dimensi dari S apa? Dimensi dari S. Dimensi dari S. Dari S itu kan meter ya, berarti dimensinya adalah L gede kayak gitu. Nah, dimensi dari T apa? Dimensi dari T apa? Oh, T, ini T gede lagi, T kecil ya. Dimensi dari T kecil apa? Oh, ini waktu, Bang. Berarti dimensinya adalah T gede kayak gitu. Nah, sekarang dimensi dari kecepatan apa? Dimensi dari
Kecepatan. Oh, kecepatan itu kan satuannya kan meter per sekon, Bang. Meter per sekon atau bisa kita tulis seperti ini. Meter second pangkat min 1. Maka dimensinya Yes. apa? Oke, dimensi dari meter adalah apa, Nak? L ya. Meter itu kan long ya. Ya. Long. S itu kan T ya. T pangkat min Ya. 1. Itu dimensi Satu. dari kecepatan. Nah, latihan dulu ya. Ayo kita latihan dulu, Nak. Sebelum kita masuk ke soal nomor ini 2. Saya mau tanya, gaya. Gaya. Gaya itu kan bisa kamu dapatkan dari F sama dengan apa, Nak? M kali A gitu kan? Ah. Oke, saya mau tanya, apa dimensi dari gaya? Apa dimensi dari gaya? Ayo. Gimana, ayo? Apa dimensi dari gaya? Ayo. Gimana cara ngerjainnya? Gampang sekali nih, Nak. Ayo kita buat ya. F sama dengan apa tadi, Nak? M kali dengan M. A. A. F itu massa. Satuan dari massa apa, Nak? Kilogram. Kilogram. Betul. Satuan dari percepatan apa, Nak? Ingat, meter second pangkat minus 2. Jadi ada beberapa yang harus diingat, Nak ya. Misal ini beberapa yang harus diingat. Ini saya garis bawain ya. Kayak gitu ya. P itu meter per sekon. A itu meter second pangkat 2. Ini kalau diubah jadi meter second pangkat min 1. Ini kalau diubah meter second pangkat minus 2. Kenapa ada satunya, Bang? Ini sementara nggak ada. Karena sesungguhnya dalam aturan pangkat, jika tidak ada pangkatnya, maka ini berpangkat 1. Satu. Bisa ya? Nah, Bisa. oke, ini satuannya. Ini satuan. Sekarang saya mau tanya, dimensinya apa? Apa dimensi dari kilogram? Oh, dimensi dari kilogram itu adalah massa, M gede, kayak gitu. Apa dimensi dari meter? Meter itu long, ya kan? Panjang kan? Berarti L. Apa dimensi dari second? Second itu berarti T, pangkat minus 2. Inilah dimensi dari gaya. Gaya. Bisa? Bisa. Bisa diikuti ya? Oke, nah sekarang mari kita jawab soal KSM aslinya. Nah, nampak soalnya, Nak? Nampak. Nampak ya? Sekarang kita jawab soal aslinya ya. Oke, nah di T itu adalah waktu. Nah, jika lintasan ditempuh, berarti S itu adalah jarak ya, jarak tempuh. Alfa dan beta keduanya adalah konstanta, maka dimensi pembanding beta dan alfa adalah apa? Nah, ini caranya kan, caranya kita pisah-pisahin dulu, Nak. Gimana cara misahinnya? Oh, cara misahinnya seperti ini, gampang sekali. S sama dengan beta theta kuadrat ditambah dengan alfa kali theta. Alfa kali T. Kita pisahin dulu. 1. S sama dengan beta. Ini saya buat di sini aja, baca cantik sedikit ya. Saya pisahin nih. Warna biru untuk pisahan yang pertama. Gimana cara misalnya? Pisahin aja. S sama dengan beta dikali T kuadrat. Ditanyakan beta, nak. Berarti beta sama dengan berapa? S per T kuadrat. Kalau kita naikin ke atas jadinya apa? S kali T pangkat minus 2. Pangkat 2. Sekarang apa satuan dari S? S itu kan jarak ya. Sekarang kita main satuan nih. Apa satuannya dari S? Ayo apa? S itu kan berarti meter ya, jarak ya. Oke, apa satuan dari T? T itu kan waktu, berarti apa, Nak? Sebentar, ada telepon masuk ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Pak, saya dengar, Pak. Gimana, Pak? Ah, matematik. Nah, kenapa Pak matematika kendalanya, Pak?
Matematika ini kendalanya gimana, Pak? Nah, maksudnya ada coba saya tengok dulu Pak mana? Jangan-jangan nggak diakhiri Pak mana? Tadi pagi ada Pak. Tadi pagi ada kan? Oh, linknya sama Pak. Linknya sama juga kan tadi pagi. Linknya masih sama Pak dengan tadi pagi. Kalau Pak, oh, saya WhatsApp aja, coba WhatsApp ya. Sebentar nak ya, ada ini sedikit biar saya hubungi beliau. Oh ini tersiar juga, Astagfirullah. Hmm. Sebentar, udah. Hmm. Mana pegang ini? Eh, nah, Oke, kita lanjut lagi nak ya. Oke, tadi kita sampai S itu kan kita pisahin jadi beta kali T kuadrat. Beta berarti S per dengan T kuadrat. Nah, ini kalau kita iniin jadi S kali T pangkat minus 2 ya. Naik ke atas ya. Sekarang kita mau tanya, S itu satuannya apa? Ayo, satuan dari S adalah meter. Nah, Meter. satuan T, T itu waktu, nah ya. Waktu itu berarti apa, nak? Second pangkat minus 2. Minus. Ini Minus. satuannya, kayak gitu, satuan. Sekarang kita masuk dimensinya. Karena diminta adalah dimensi, kayak gitu, perbandingan dimensi. Nah, ayo nak, dimensi dari beta berarti apa? Meter. Meter itu berarti long ya, panjang ya. Ya. Oke, berarti L. S itu apa? Oh, second, Bang. Berarti dia waktu time, pangkat minus 2. Kelemahan dari anak-anak belajar dimensi adalah kebetulan ini S ini jarak, Bang. S di sini kok bisa waktu, kayak gitu. Jadi, eh makanya ini, iya kan? Agak bingung di situ ya. Mm-mm. Ah, eh, sementara ini ada anak yang matematika.
Halo, maaf Reva sudah menunggu. Kita lanjut lagi ya. Tadi ada anak matematika MI agak terkendala sedikit, jadi tercepat kita tangani. Oke, nah ini bingungnya adalah di sini S bang kok bisa jarak gitu. Ini S-nya kenapa second gitu. Nah makanya di sini saya taruh ini rumusnya, ini satuannya, ini dimensinya kayak gitu. Jadi biar jangan ketukar-tukar ya. Nah, dia harus emang diingat di baik-baik gitu. Jadi harus teliti gitu. Oke, nah berarti beta itu L theta Kak, ya nak. Kak, bisa Kenapa Reva? nggak ada, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung nah. Oke. Nah, sekarang tadi udah S, beta, sekarang alfanya gimana? Cerain lagi mereka, pisahin lagi. Berarti S sama dengan apa, nak? Alfa kali T, kayak gitu. Nah, berarti kalau alfa rumusnya apa? Berarti S per T. Atau kalau kita naikkan jadi S T pangkat minus 1. Nah, Satu. kalau gitu satuan dari si alfa apa? Ayo, S itu tadi apa, nak? Jarak ya. Berarti kan Ya, meter. T itu meter. apa, nak? Second ya. Second pangkat minus 1. Nah, Satu. kalau kayak gitu, dimensi dari alfa apa? Ayo, dimensi dari alfa. M-nya apa? Massa ya. Dimensi M. M itu apa, nak? Meter ya. Meter berarti kan Meter. long ya. S tadi apa, Long. nak? Second ya, second berarti waktu ya, time gitu, T Ya. pangkat min 1. Inilah dimensi dari alfa. Sekarang pertanyaannya adalah perbandingan dimensi beta per dengan alfa. Beta diperkan dengan alfa, dimensi beta apa tadi? Oh ini bang, L kali T pangkat minus 2 per alfa itu apa? Oh L kali T pangkat minus 1. Tambah satu. L-nya bisa dieliminasi karena bisa dicoret. Dar, dar, kayak gitu. Habis ya. Maka tinggal Ya, T pangkat minus 2, T pangkat naikkan T pangkat yang tadinya min jadi minus 1. satu. Sekarang T pangkat min 2, T pangkat 1 berapa? Ayo, ya min 2 tambah 1 dong. Berarti T pangkat min 1. Maka Min jawabannya satu. adalah yang A. Oke, coba lu catat. Kalau ini catat deh, biar biar bisa teliti. Seriusan, ini kan agak sedikit memakan ketelitian kayak gitu. Oke. Nah, tapi beberapa anak kan tahun kemarin kan, ini kan soal tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu anak-anak jawabnya kayak gini. Anak-anak itu tuh kemarin rata-rata ngejawabnya kayak gini. Kalian dapat soal susah, susah nih bang soalnya. Bisa jawab? Oh bisa dong. Gimana cara kalian jawabnya? Gini bang. Jadi ini kan S beta T. Kami nggak tengok itu, kami tengok yang jawabannya aja bang. Jawabannya kan banyak T pangkat min 1. Ah, banyak T pangkat min 1. Ya udah jawabannya T pangkat min 1 bang. Selesai gitu. Ah, bisa. Eh, oke, sudah bisa kita lanjut.
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nah sekarang mari kita lanjut. Kita masih soal ini, tapi dengan jenjang lebih tinggi, soal dari nasional ya. Tahun 2023. Nah, ini nak, nampak soalnya? Nampak soalnya, nak? Nampak, Pak. Oke, silahkan dibaca. Kalian berapa orang, nak? 2 orang atau 1 orang? Kalau misalkan IPA dari Nuris itu 3, Pak. Oh, 3. Ini yang aktif cuma Reva ya? Reva ada kawan, nggak ada? Sendiri ya? Oke, baca dulu Reva. Sebuah benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi untuk berpindah dari suatu titik ke titik yang lain. Ke titik yang satu. Contoh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pergerakan gunung di mana gunung aktif memiliki energi yang cukup besar, memuntahkan segala isi di dalamnya. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88 disebutkan bahwa gunung-gunung tidak diam di Tidak diam di mana nih? Oke, tidak diam di tempatnya ya. tidak diam di tempatnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menganalogikan gerakan gunung seperti gerak awan di langit. Energi pergerakan gunung dapat digambarkan dengan persamaan berikut. E sama dengan K kali M pangkat alfa, P pangkat beta, R pangkat gamma. Ini baca gamma nak ya. Oke, coba nak. E sama dengan K E sama dengan K kali M M pangkat pangkat beta, alfa, P pangkat alfa, P pangkat P beta, pangkat beta, R R pangkat pangkat gamma. gamma. Gamma, iya. Dengan K suatu tetapan dan alfa, beta, gamma adalah bilangan bulat. Jika M adalah massa benda, V kelajuannya, dan R besar pergeserannya, maka jumlahan nilai alfa, beta, dan gamma yang paling benar setara dengan jumlah rakaat sholat. Oke, sekarang nak saya beri waktu kamu 10 detik untuk menjawab soal ini. Apa jawabannya? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa jawabannya, nak? Oke, nah saya tahu soal ini kan susah. Beberapa beberapa pembuat soal itu nak ada lucu-lucunya sedikit kayak gitu. Nah, coba dulu. Eh, Kamu baca ini kira-kira kalau kamu satuin kira-kira jadi apa? Nah, ada nggak kira-kira nak yang mirip-mirip tulisannya sama di bawah ini? Ada nggak kira-kira mirip tulisannya? Yang mana yang mirip-mirip? Ya. Yang Oke, sekarang saya mau tanya. Ini kan jumlah yang paling benar kan? Ini kan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu nak mungkin nggak nak kita hanya pilihan ganda itu kan kita hanya pilih salah satu dari jawaban, betul? Jawabannya nggak boleh 2 kan? Ya. Jawabannya nggak boleh kita Ya. pilih A sama B sekalian kan? Nggak boleh kan? Jawabannya hanya pilih salah satu. Sekarang saya mau tanya, subuh itu rokaatnya berapa? 2, Kalau maghrib, 3, kalau asar, 4, kalau idul fitri, 2. 2. Yang mana yang nggak boleh kita pilih? Yang A sama D. Iya, kenapa A sama D nggak boleh kita pilih? Karena sama. Nah, sama, berarti tinggal maghrib sama asar. Nah, balik ke soal nak, kira-kira nak mana yang tulisannya mirip dengan ini? Maghrib atau asar? Maghrib. Iya, maka jawabannya adalah
Maghrib. Loh, kok bisa Maghrib. Bang? Kadang-kala yang ngebuat soal itu lucu-lucu sedikit kayak gitu. Ini sebenarnya dibaca maghrib nih, maghrib kayak gitu. Jadi mirip-mirip sama maghrib. Lah, kok bisa Bang? Ayo, yuk, yuk kita pakai jurus matematik, jurus fisika tadi yuk kayak gitu. Energi sama dengan apa? K kali M pangkat alfa kali V pangkat beta kali R pangkat gamma. Sebelumnya, nah, energi itu adalah joule ya, didapatkan dari F dikali S boleh. F itu tadi apa, nak? Kilogram, meter, second, pangkat minus 2. S itu Second. apa, nak? Meter. Maka boleh kita sederhanakan jadi kilogram, meter kuadrat, second, pangkat minus 2. Kan kayak gitu ya. Inilah satuan dari energi. Ayo, yuk, yuk, Energi. kita mulai yuk. Energi satuannya apa? Kilogram, meter pangkat 2, second pangkat minus 2. Kalau K itu tidak ada satuannya, dibilang konstanta. Konstanta itu tidak ada satuan, berarti kosong. M tadi apa? M itu kilogram. Massa, Bang, berarti kilogram pangkat alfa. V 2. itu apa? V itu adalah meter per second. V itu kan meter per second ya. Atau meter second pangkat min 1. Kita buat Min 1. meter second min 1. Dipangkatkan dengan siapa? Pangkat dengan beta. Kayak gitu. R itu apa? R itu jarak, Bang. Jarak geser. Berarti kan meter ya. Berarti ini meter pangkat gamma, kayak gitu kan. Kalau kita kerjakan, maka kita dapatin kilogram, meter pangkat beta, second pangkat min 1 kali beta ya, min beta dong, kayak gitu. M pangkat gamma. Sehingga akan sejenis nih M sama M-nya. Boleh dong kita buat seperti ini. Kilogram, meter pangkat beta tambah gamma dikali S pangkat min beta, gitu kan. Nah, di bawah ini tadi yang di bawah, kilogram, meter kuadrat, second pangkat minus 2. Ini juga ya, yang di bawah ini udah tunggal ya. Second pangkat minus 2. Nah, gimana cara kita ngerjainnya? Nah, cara kita ngerjainnya kilogram sama kilogram. Nah, kilogram ini pangkat berapa nih kira-kira? Pak, ini pangkat alfa ya. Oke, ini kan pangkat 1 ya. Kalau nggak ditulis kan pangkat 1. Mari kita kerjakan. Kilogram pangkat 1 sama dengan kilogram pangkat alfa. Kita coret aja kilogramnya. Maka alfa sama dengan 1. 1. Sekarang apa lagi yang bisa? Oh, S-nya, Bang. Nah, S-nya min 2 sebelah sini. Sama dengan S pangkat min beta. Oh, coret aja S-nya. Minnya juga boleh dicoret. Berarti beta sama dengan 2. Kayak gitu kan. Nah, sekarang M-nya. M-nya berapa ini? Nah, sama juga caranya. M pangkat 2 sama dengan M pangkat beta tambah gamma. Nah, M-nya kan dicoret sehingga tinggal 2 sama dengan beta berapa? 2 tambah dengan gamma. 2 tambah berapa sama dengan 2? 4. Masa 2 tambah 4? 2 tambah, ini 2 tambah 0 dong. 2 tambah 0 kan 2 kan? Iya, berarti gammanya sama dengan 0. 3. Kayak gitu. Maka penjumlahan alfa, karena kan ditanya jumlah, maka alfa tambah beta tambah gamma sama dengan berapa? Ya 1 tambah 2 tambah 0 sama dengan 3. Maka sama 3. dengan jumlah rakaat sholat maghrib. Nah, tapi anak-anak itu nggak jawabnya kayak gini kemarin. Mereka, oh ini bang mirip subuh sama Idul Fitri, nggak mungkin saya pilih. Kenapa? Sama 2, berarti coret. Tinggal maghrib sama asar. Oh ini jangan-jangan dibaca maghrib kayak gitu. Nah, maka dia akan memilih maghrib atau asar gitu. Jadi kira-kira seperti itu nah ya. Teknik menjawab dari soal-soal KSM. Ya itu. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu karena mungkin masih sepi ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.